Pancasila kalian los gak rewel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Masih bersama saya Mr. Muse, Mr. Muslimin yang tetap setia di podcast SMP Pancasila Krian. Oke, kali ini berhubung temanya adalah tema Hari Merdeka HUT RI Indonesia ke-75 tahun, sengaja kita mengundang Bapak Siswanto dari Koramil Krian. Untuk lebih akrab, mungkin Pak Siswanto monggo perkenalan diri, Pak. Terima kasih Pak Muslimin. Sebelum kita mengadakan kegiatan wawancara pagi ini, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya pernah secara singkat saja. Untuk nama saya secara singkat yaitu Siswanto, kemudian pangkat Kapten Infanteri, kemudian jabatan sehari saya sebagai Dan Ramil 0816 09 Krian. Ya. Jadi jabatan saya Dan Ramil Krian. Demikian Pak Muslimin. Oke. Pak Siswanto apa Komandan Siswanto Pak? Pak Komandan Siswanto sudah berapa lama Pak berkhidmat di anggota TNI Pak? Terima kasih Pak Muslimin. Saya masuk dari awal sebagai anggota TNI mungkin kurang lebih 35 tahun. 35 tahun Pak. Saya masuk dari TNI itu tahun 8485. Ya, di Gembleng di Magetan sana. Kemudian dari pendidikan saya melalang buana kemana-mana sampai sekarang, dan sekarang ini saya berdinas di teritorial, tempatnya di Koramil Krian. Koramil Krian. Gitu secara singkat aja Pak Muslimin, saya jelaskan seperti itu. Siapa? Asli putra Mojokerto Pak? Asli putra Mojokerto Pak. Oh, nggih. Terus ditempatkan di mana Pak yang paling berkesan Pak menurut panjenengan? Saya seorang TNI itu kan Tentara Nasional Indonesia. Nggih. Jadi ditempatkan di mana-mana saya siap, dan saya tidak merasa berat, dan semuanya saya perintahkan atas dasar tugas negara. Oke Pak, kita lebih enjoy aja Pak. Tentang makna kemerdekaan Pak. Kan sekarang Indonesia sudah 75 tahun Pak merdeka. Yang mana sesuai dengan slogannya kan 75 tahun Indonesia maju. Nah, menurut Bapak merdeka itu seperti apa sih Pak? Merdeka itu apakah seperti merdeka bebas tanpa aturan atau seperti apa Pak? Terima kasih Pak Muslimin. Akan saya jelaskan apa itu makna kemerdekaan. Di sini saya jelaskan bahwa kemerdekaan itu tidak serta-merta diambil secara tangan terbuka, tidak. Penuh perjuangan, gitu. Penuh pengorbanan jiwa, raga, dan nyawa pun. Gitu. Ini adalah perjuangan leluhur kita, Pak, leluhur kita. Gitu. Pada saat itu mereka bertempur mati-matian, gitu, melawan penjajah. Kemudian kita sekarang menghasilkan menikmati kerja leluhur kita. Maka dari itu kita jangan menyanyiakan. Sudah merdeka ini kita harus tempuh, kita harus cari, gitu, di mana kemerdekaan ini harus kita diisi tadi Pak ya. Betul, diisi dengan yang positif aja, ya toh. Jadi tidak harus digunakan dengan negatif, jangan, ya toh. Jangan, ya toh. Apalagi kita sudah merdeka 75 tahun, 75 tahun itu enggak waktu yang bukan waktu yang singkat, singkat, ya toh, waktu yang panjang, ya Pak Jumin ya. Apalagi kalau lihat sejarahnya kalau Belanda kan menjajahnya 350 tahun, terus belum lagi Jepang sampai 3,5 tahun ya Pak ya. Betul. Jadi masa tenggang sebegitu lamanya, setidaknya untuk mengisi kemerdekaan harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif tadi Pak ya. Betul. Oke. Selanjutnya Pak tentang, ini Pak, modal utama untuk meraih kemerdekaan Indonesia kan rasa semangat nasionalisme Pak. Bagaimana menurut Bapak seberapa penting rasa nasionalisme itu Pak? Baik Pak Musikin, yaitu untuk kita bagaimana merasakan nasionalisme terhadap kemerdekaan ini, yaitu kita sudah 75 tahun merdeka, yaitu kita sudah merasakan menikmati, menikmati tidak merasakan pahit getirnya pada saat itu. Dengan jalan seperti ini
kita harus menjalankan kemerdekaan ini dengan riang gembira, dengan tidak mementingkan ego kita sendiri. Kita terdiri dari beberapa instansi, beberapa kegiatan, kita laksanakan kegiatan dengan baik. Kita mengajak pada masyarakat semuanya, tokoh pemuda, tokoh agama semua, untuk berbuat baik demi kepentingan bangsa dan negara. Ini kan agak sulit Pak pada masa pandemi COVID ini Pak. Upacara tidak boleh, terus lomba-lomba tidak boleh. Ya, ini untuk menjaga semangat nasionalisme di tengah pandemi ini seperti apa Pak? Baik Pak Muslimin, kami sebenarnya juga prihatin dengan adanya pandemi corona ini ya Pak. Karena ini kan corona kan bukan hanya di Indonesia saja secara global kita juga kena dampaknya. Dengan adanya virus corona ini, kemerdekaan mohon maaf tidak seperti yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kita masyarakat sudah yang gembira berpanulah untuk memerdekakan kemerdekaan ini. Namun setelah pandemi ini, ini anjuran dari pemerintah juga, kita boleh melaksanakan untuk upacara, tetapi ya secara mungkin, tidak boleh mengadakan seperti sebelumnya kan bisa ada mengadakan tumpengan, upacara besar-besaran, kemudian juga ada lomba-lomba kan gitu Pak Muslimin ya. Sekarang mohon maaf Pak Muslimin bahwa sekarang ya upacara sederhana saja. Jadi dulunya 100%, sekarang hanya 50%. 50% Pak ya. Dengan jaga jarak Pak Muslimin. Tetap jaga jarak. Jarak itu harus tetap. Jangan sampai kemudian kita ada kondisi seperti ini justru kita menyebarkan penyakit. Jangan saya juga nanti saya juga akan upacara di alun-alun. Nanti setelah saya jadi dan Pak Muslimin di sana jadi itu Pak Muslimin. Jadi harapan pemerintah untuk hari ulang tahun kemerdekaan ini ya lain berbeda dengan yang sebelumnya, karena dengan adanya virus corona ini Pak Muslimin, kita harus maklum bersama pada masyarakat. Saya yakin semua menyadari bahwa ini memang harus dilaksanakan sederhana mungkin Pak Muslimin. Terus tentang mekanisme upacara Pak, menurut Bapak seperti apa kok? Saya penasaran Pak, upacara dengan jaga jarak, apakah ada pengurangan peleton atau gimana Pak itu Pak? Betul Pak Muslimin. Jadi untuk pengaturan untuk upacara tidak jauh dengan tahun-tahun yang lalu. Cuman untuk personnya saja itu dikurangi, dikurangi dengan harapan kita tetap menjaga jarak Pak, menjaga jarak. Kalau dulu itu kan, sudah karena nggak ada pandemi ya, udah ada perwakilan dari sekolah mana, sekolah mana. Sekarang hanya yang dilibatkan itu hanya instansi terkait saja. Anak sekolah juga dilibatkan, cuman hanya SMA saja, SMA saja untuk memberikan semangat motivasi, mewakili daripada sekolah yang lain. Ya harapan kita semuanya ini kan dengan adanya pandemi ini, supaya cepat kelar Pak cepat kelar, supaya kita bisa aktivitas seperti biasa. Itulah anak-anakku sekalian dan para pemirsa, memang untuk menyikapi pandemi COVID ini semuanya memang harus sesuai protokol kesehatan. Walaupun upacara tetap harus jaga jarak seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Komandan Siswanto ini. Selain itu juga upacara itu juga ada pengurangan peserta dan peleton. Selanjutnya Pak, tentang semangat nasionalisme ini kan hukumnya wajib Pak, wajib ain Pak. Kalau dalam istilah Islam atau kalangan NU Nahdliyin itu ada istilah hubbul waton minal iman Pak. Mencintai tanah air adalah sebagian dari iman yang dicetuskan oleh para pendiri NU, Mbah Hasyim Asy'ari dan Mbah Wahab Hasbullah. Ini bagaimana menurut Bapak Komandan menyikapi istilah hubbul waton minal iman ini Pak? Terima kasih Pak Muslimin. Apa yang Pak Muslimin tadi itu adalah wajib untuk kita laksanakan. Kan kita warga negara Indonesia, tidak memandang itu tentara, mungkin polisi siapa, semua harus mencintai tanah air. Siapa lagi kalau kita sendiri, Karena apa? Dari
negara manapun ya, negara manapun juga menghendaki seperti itu. Dan jangan sampai nanti kita lemah, kita kemudian hanya mengandalkan TNI polisi saja, kita tidak bisa. Ya, tidak bisa. Semuanya warga negara Indonesia, aktif, ya, Pak? Warga negara Indonesia berhak untuk mencintai tanah air kita bersama. Bersama. Terus tentang ini, Pak. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman, hubul watan minal iman. Masih berkaitan dengan itu, Pak. Ada istilah PBNU, Pak. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45. Kira-kira pengamalan nilai luhur PBNU ini pada siswa seperti apa, Pak? Baik, itu pertanyaan yang bagus, Pak. Itu ada, kalau di tempat saya ada 4 pilar. 4 pilar. Oh, berarti ini benar, Pak, ya? Betul, 4 pilar benar ini ya? Betul. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang 45. Ya. Menyikapi tentang Pancasila, Pak, gitu. Pancasila itu adalah dasar negara kita, melambangkan burung Garuda. Gitu. Itu tidak bisa, Pak. Kita keluar dari situ tidak bisa. Gitu. Semua harus patuh taat kepada ideologi Pancasila. Harus itu wajib itu, Pak. Gitu. Tidak bisa dan tidak boleh orang-orang itu mau contohnya seperti maaf, gitu. Kan ada istilahnya radikalisme ya, itu kan itu mau merubah Pancasila dan dia berdiri di belakangnya umat Islam, dia menamakan umat Islam. Itu tidak boleh, ya tidak boleh itu ya. Maka dari itu tidak ada orang-orang yang mau merubah, bahkan mau menggolingkan Pancasila. Ya. Urusan dengan kita semua sebagai bangsa Indonesia berhak untuk menyelamatkan Pancasila. Jadi seperti itu, Pak. Berarti memang upaya-upaya tersebut harus kita itu, Pak, ya, protek ya, Pak, ya. Betul. Bukan hanya tugasnya TNI, polisi atau aparat keamanan saja, Pak, ya, untuk menjaga 4 pilar tadi, Pak, ya, termasuk siswa juga ya, Pak, ya. Betul. Warga negara, seluruh warga negara. Okay. Terus tentang pengamalan nilai-nilai luhurnya itu seperti apa, Pak? Apakah harus anak-anak belajar yang lebih giat atau gimana, Pak? Untuk pengamalannya, contoh seperti anak-anak SMP Pancasila. Pengamalan mereka, contohnya kita bela negara tidak harus dengan angkat senjata, tidak harus kita berhadapan dengan musuh. Kalau kita berhadapan dengan anak sekolah harus belajar yang rajin, mencari prestasi, itu namanya bela negara. Anak sekolah diajak untuk pembersihan lingkungan sekolah, diajak untuk disiplin, itu namanya bela negara. Itu namanya yang dikatakan pengamalan Pancasila. Jadi disesuaikan dengan tupoknya masing-masing. Betul itu ya. Seperti itu. Kebetulan tahun lalu itu, Pak, pada saat sebelum Covid, 1 Juni 2019 kalau nggak salah itu kan ada kelahiran Pancasila, Pak. Nah, kita SMP Pancasila itu mengajak anak-anak, beberapa anak OSIS itu ke itu, Pak, ke gereja, terus ke kelenteng kelenteng Krian, sama Buddha tidur, Pak. Jadi SMP Pancasila ini bukan hanya siswa Muslim, Pak, ternyata ada juga siswa yang Nasrani, Pak. Jadi memang kita sengaja untuk mengundang atau mengajak mereka ke tempat-tempat ibadah, paling tidak mereka bisa mengikuti diskusi kebangsaan, Pak. Betul. Terus dari SMP Pancasila sendiri memang setidaknya sudah berupaya untuk menjaga keragaman, kebinekaan itu sendiri, Pak. Dan seperti yang kita ketahui juga, dari total 185 siswa, Pak, ada sekitar 4 yang Nasrani, Pak, di sini. Kita juga di sini memang memberikan pengajaran yang setara, Pak, seperti siswa Muslim lainnya. Kita juga mendatangkan pendeta untuk anak-anak yang non Muslim. Jadi di sini walaupun warnanya warna NU, Pak, memang untuk pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila memang benar-benar harus kita terapkan juga, Pak, ya, di wilayah tupoksinya masing-masing tadi. Oke, saya menarik tentang ini tadi, Pak, penggiringan opini Islam radikal ini, Pak, di media sosial yang begitu masif ini, seberapa bahayanya, Pak? Baik, Pak Muslimin, saya sampaikan kepada
terutama SMP Pancasila ini, khususnya umumnya semuanya bangsa Indonesia ya terkait dengan radikalisme. Ini adalah kegiatan yang menyimpang dari Pancasila. Kegiatan ini dilakukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka mengatasnamakan Islam. Islam. Dia karena apa? Tujuan dia itu akan ada menjadikan negara kita negara Islam. Ya. Dan itu saya sampaikan dari awal, mereka itu adalah merubah Pancasila. Mereka merekrut orang-orang yang kiranya mempunyai kelemahan gitu. Contoh merekrutnya dia itu orang yang usianya yang masih labil betul Pak labil itu. Kemudian contoh seperti yang lain itu orang yang nggak punya pekerjaan, lutan lantung, gitu. Dia masuki dengan cara-caranya mereka, Pak. Cara mereka banyak sekali yang mereka lakukan. Contoh misalnya kegiatan kegiatan fisik, Pak. Fisik masyarakat latihan menembak itu juga dilaksanakan. Tetapi itu ada omong kosong, Pak. Itu ada kalkulasi saja. Yang mereka laksanakan itu adalah seperti ya tadi itu rapat-rapat itu ya berdebat masalah agama tadi itu bagaimana cara saya bisa mendirikan umat Islam di sini itu. Akhirnya ya terjadilah akhirnya dia merakit bom gitu. Akhirnya membuat hal-hal yang negatif. Akhirnya sudah dia matang akhirnya menjadi ISIS ya. Maka dari itu kita Indonesia harus bebas dari radikalisme, harus bebas. Maka dari itu Pak Muslimin, saya menghendaki pada anak-anak di SMP Pancasila ini mohon diberikan masukin tentang agama itu dan nasionalisme tentunya ya seperti itu. Jangan sampai nanti kemudian mereka terpengaruh gitu. Terpengaruh hal-hal yang dilakukan oleh radikalisme itu gitu. Karena orang kalau sudah terpengaruh itu Pak Muslimin sudah pikiran sudah tidak labil lagi dan dia pasti akan mengikuti apa yang mereka sampaikan kepada mereka itu Pak Muslimin ya. Saya pesan saya kepada seluruhnya seluruhnya warga negara Indonesia, berhati-hati, jaga anak kita ya toh. Jangan sampai nanti mereka terpengaruh bujuk rayuan dan mereka dimasukkan kepada paham-paham Islam radikalisme tadi itu. Padahal seperti yang kita ketahui Pak ya, mereka akan ngotot untuk mendirikan negara Islam. Padahal di negara Arab sendiri tidak diterima Pak ya. Betul. Kalau kita lihat sendiri di Suriah yang mayoritas Islam juga hancur, terus di Libya, di Palestina dan lain sebagainya. Itu kan paling tidak memang hanya kamuflase ya Pak ya. Betul. Kamuflase aja itu Pak. Kamuflase ya Pak ya. Betul. Terus berarti gini Pak, poin utama adalah kita harus menyeimbangkan agama dan semangat nasionalisme Pak. Seperti yang panjenengan ceritakan tadi, berarti yang direkrut adalah anak-anak yang labil yang punya semangat tinggi dalam agama, tetapi kurang wawasan tentang nasionalisme. Betul. Selama ini untuk Bapak sendiri programnya sudah apa aja Pak untuk menangkal isu-isu radikalisme ini Pak? Baik Pak Muslimin. Jadi program saya di wilayah Komando Wilayah Teritorial itu saya lakukan di sini tuh perlu saya jelaskan dulu di awal Pak Muslimin ya. Tugas pokok TNI kan ada dua, gitu. Tugas perang dan saling perang. Nah, tugas saya di sini ada tugas saling perang, membantu pemerintahan daerah di mana pada saat pemerintah daerah membutuhkan. Contoh seperti ini Wasbang, Wasbang ini harus saya lakukan. Karena apa? Saya harus bisa membawa masyarakat Indonesia ini, umumnya kita memberikan pemahaman apa itu wawasan kebangsaan. Tadi sampaikan Pak Muslim terkait dengan radikalisme tadi itu. Agama memang saya yakin dia mempunyai, tapi nasionalisme kan kurang. Karena apa? Begini Pak Muslimin ya. Dengan kemajuan zaman sekarang ini, kadang-kadang anak-anak itu maaf secara sepele aja ya. Patutan pada orang tua itu sudah seolah itu sudah diabaikan sama sekali. Pengaruh dari lingkungan luar. Di mana lingkungan luar itu mereka itu karena tadi sama orang masih labil gampang terpengaruh. Akhirnya mereka mengikuti apa yang teman-temannya lakukan. Karena terbentur terbentur apalagi terbentur masalah
ekonomi tadi itu, Pak. Itulah ya yang paling banyak orang-orang yang direkrut untuk dijadikan radikalisme seperti itu, Pak Muslimin ya. Jadi awalnya seperti itu ya. Berarti memang yang direkrut bukan hanya yang pinter-pinter agama dan juga yang yang pengangguran tadi, Pak ya. Betul, betul. Berarti ekonominya disokong dari mereka agar menjadi pengikut. Betul. Pengikut mereka ya, Pak ya. Betul. Oke. Satu lagi, Pak Muslimin gitu. Ini juga yang menjadi pembicaraan kalangan luas ya. Jadi di samping masyarakat yang anak-anaknya labil tadi itu, mahasiswa juga ada yang terpengaruh juga seperti itu. Itu hanya berapa aja lah ya. Tetapi yang paling banyak orang yang merantau, Pak Muslimin. Yang merantau, yang punya kerjaan nggak dapat. Ya, dia iming-imingi dengan jalannya apa cara dia bisa itu ikut ke menjadi bergabung daripada mereka. Itu Pak Muslimin yang sekarang banyak terjadi. Berarti memang benar ya, Pak ya. Kalau kita lihat seperti tersangka bom itu memang rumahnya jauh-jauh, mungkin perantauan, terus akhirnya direkrut menjadi anggota tersebut ya, Pak ya. Betul. Padahal kalau kita pikir mereka niatnya kan istilahnya jihad kok ini kok malah melukai orang banyak. Ini seperti apa ini, Pak, maksudnya? Ya itulah, Pak, sebenarnya kita itu Islam itu kan rahmatan lil alamin seharusnya, Pak ya. Cinta kasih. Betul. Kita itu yang penting apa yang kita ikuti hadis Al-Quran itu aja, itu aja. Kalau kita ikuti sudah kita Islam, betul Islam yang sejati ya, seperti itu. Tetapi mereka enggak, dia masuk ke situ tapi akhirnya dibolak-balikkan itu loh, seperti itu akhirnya menghalalkan segala cara. Orang membunuh orang katanya apa? Jihad lah, itu kan enggak katanya orang itu orang kafir lah, itu kan berarti dia nggak mempunyai Pancasila yang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Padahal di situ kan ada beberapa agama, ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, semua kan ada di situ gitu loh. Ya seperti itu, Pak. Ya itulah. Padahal seharusnya Islam rahmatan lil alamin kan menjadikan rahmat bagi keseluruhannya. Betul. Ini kok malah kelompoknya sendiri seolah-olah yang paling benar, akhirnya seluruhnya salah. Akhirnya jihadnya jihad di bom itu. Betul. Karena alirannya salah dia, alirannya salah itu seperti itu ya, seperti itu. Seperti itu, Pak. Kalau di wilayah kalian sendiri, Pak, isu-isu Islam radikalisme itu seperti apa, Pak? Apakah bisa di pressure, ditekan, atau apa posisinya semakin itu, Pak? Menurun apa semakin naik, Pak, kira-kira isu Islam radikalisme? Pak Muslimin, saya kan sering konsultasi, saya sering koordinasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian semua yang ada di wilayah Krian ini terkait dengan radikalisme, gitu. Dan syukur alhamdulillah, Pak Muslimin, ya syukur alhamdulillah di Krian ini sama sekali tidak ada yang menyimpang dari agama kita yang kita anut ini. Semuanya rukun-rukun semuanya itu. Apa sampai Muslim tadi itu, agama kita itu tidak harus Islam saja, semuanya, semuanya kita harus mengadakan kerukunan bersama, Bhinneka Tunggal Ika, kan gitu namanya, berbeda tapi tetap satu, betul. Itu Pak Muslimin kita. Alhamdulillah Pak Muslimin di Krian ini sudah kondusif sekali, betul, adem ayem itu. Jadi selama saya di sini jujur aja tidak ada mencuat terkait dengan radikalisme, seperti itu Pak Muslimin. Berarti nyun sewu, Pak, kalau toh misalnya satu ketika, Pak, kan ada yang menggunakan bendera hitam putih yang ada lafadznya itu, Pak. Itu kira-kira tindakan dari Bapak sendiri gimana, Pak? Baik. Apakah langsung dicopot, dicari orangnya siapa yang masang, atau seperti apa, Pak? Baik, Pak. Seandainya nanti betul-betul terjadi hal seperti itu, kita harus tetap koordinasikan. Kita koordinasikan dengan instansi terkait, dengan adanya lambang yang semestinya tidak harus dikibarkan. Kita panggil sama-sama, kita rembukan bersama, kita sampaikan bersama. Maksud dan tujuan apa kok kamu bisa membawa benda seperti ini? Ya, karena apa, kita kan tidak boleh juga Pak Muslimin semena-mena, tidak boleh. Tetap kita tetap ada mediasi, koordinasi. Betul. Mungkin mereka itu
orang suruhan kan juga nggak tahu. Mungkin orang itu orang awam kan nggak tahu juga. Ya sekarang zaman sekarang itu bisa boleh Pak. Betul itu. Jadi bisa orang benar katakan salah gitu. Orang sangat benar itu bisa. Maka dari itu kita nggak boleh gegabah, kita nggak boleh sewarna-warna, tetap kita adakan rundingan tadi itu Pak. Betul itu Pak. Oke, para pemirsa, memang alhamdulillah di Krian sendiri wilayahnya kondusif seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Komandan Siswanto tadi. Apabila ada pemasangan bendera-bendera yang berwarna hitam putih yang memang sudah tidak selayaknya untuk dipasang, tetap harus koordinasi dengan instansi yang terkait. Ada Polsek, ada Koramil juga. Oke, tentang ini Pak, suka duka Bapak menjadi anggota Satuan TNI. Baik Pak Muslimin, untuk suka duka atau susah senang saya itu di anggota TNI, yang saya sampaikan adalah sukanya. Yes. Dukanya nggak usah itu. Ya senangnya aja. Karena panggilan hati Pak. Betul. Karena dari awalnya itu kan sudah ada. Kalau sebelum masuk itu kan sudah ada Pak Muslimin administrasi itu. Iya betul sudah ada itu. Sudah ada itu. TNI itu tidak ada istilahnya merasa tidak ada itu. Kita di depan ya, kita berjuang untuk negara dan bangsa ya itu. Karena apa? Kalau kita di depan agar ya saya yakin itu masyarakat kita itu akan adem ayem, dengan adanya TNI seperti saya. Jadi saya tidak ada saya tentara itu merasa tidak, saya semangat tetap tinggi Mas Simin, tetap tinggi. Meskipun saya pernah datang pensiun, saya tetap semangat tinggi Jadi nggak ada dukanya tapi suka terus. Demi kepentingan negara dan bangsa kita. Seperti itu Pak, slogannya Pancasila, los gak rewel. Iya. Jadi walaupun tapi sering ya Pak yang meninggalkan momen-momen penting keluarga demi kepentingan tugas negara ini Pak ya. Betul. Jadi kan gini, di tempat saya itu ada ini. Kita kalau mengadakan peperangan Pak, istri nomor satu itu adalah senjata. Nomor satu senjata Pak ya. Betul. Itu seperti itu Pak. Itu. Karena apa? Kita bertempur di sana itu kan nggak mungkin di belakang ada istri itu. yang menyelamatkan saya itu kan apa? Ya, senjata ini. Ya ini baru. Ya ini istri saya pertama pada saat kita mengadakan pertempuran ini. Itu kan gitu Seperti itu. Jadi istri nomor 2 gitu. Jadi kepentingan negara bangsa dulu, baru kepentingan keluarga. Jadi kita utamakan kepentingan pribadi ya. Pribadi itu nomor 2. Kepentingan negara bangsa dulu. Pribadi baru nomor 2. Sampai segitu. Iya betul itu Pak. Saya baru dengar istri pertama adalah senjata. Betul itu. Betul. Luar biasa semangat Bapak. Oke, gini Pak. Ini pastinya anak-anak ini banyak yang pengen jadi TNI Pak. Betul. Nah, mungkin ada kiat-kiat atau pesan-pesan Pak agar anak-anak gimana caranya menjadi TNI, mungkin belajar atau harus disiplin tinggi, gimana Pak? Terima kasih Pak Muslimin. Ini mengingatkan saya waktu kecil dulu juga seperti itu. Waktu di sekolah gitu. Memang cita-cita Bapak untuk jadi TNI Pak ya? Waktu itu betul. Saya jadi TNI alhamdulillah tercapai juga. Jadi saya memberikan kepada semangat kepada anak-anak SMP Pancasila ini. Kalau betul-betul dia mau ingin menjadi anggota TNI, yang pertama adalah disiplin dulu Pak. Disiplin itu menyangkut masalah semuanya, semuanya. Terutama kalau di sekolahan itu ya harus pinter, harus pinter Tidak boleh telat. Iya harus itu Mana bisa mau jadi TNI kemudian telatan. berangkat ke sekolah aja telabasin, dimarahi guru, pelajarannya juga nggak begitu baik kan gitu Pertama adalah ilmu dulu setelah ilmu nanti yang lainnya bisa kita dukung Pak, bisa kita pelajari Kalau ilmu itu kan harus melekat di dalam dada kita sebenarnya syaratnya TNI itu mudah kok Pak, tidak harus berdil-dil tidak yang penting akademiknya bagus kesehatan bagus, jasmani bagus, itu aja Pak. Makanya sekarang itu kan saya kadang-kadang itu
terdengar kata-kata yang katanya oh masuk TNI itu harus pakai uang gini, itu sebenarnya tidak Pak, itu salah, itu salah besar Pak, betul saya nggak bohong itu, betul salah besar, tidak ada masuk TNI itu harus bayar sekian, itu Pak. Sekarang kalau ada orang ketahuan ya werving seperti itu Pak, udah nanti dipecat Pak, betul saya nggak bohong itu, langsung dipecat, betul. Jadi jangan sampai nanti kemudian masyarakat dibohongi seperti itu, akhirnya ada kemauan setelah dengar itu nggak mau, jangan gitu. Rezeki, pati, jodoh semuanya pada Allah. Kita berdoa aja. Saya berdoa, saya yakin dan insya Allah kalau kita mau berdoa, mau berusaha, apa yang diciptakan pasti kita berhasil. Pak Muslim seperti ini. Jadi anak-anak, jangan sampai berkecil hati kalian untuk menjadi anggota satuan TNI atau polisi dan lain sebagainya. Karena apa, seperti yang dikatakan oleh Bapak Komandan Siswanto tadi, cuma 3 modalnya anak-anakku sekalian. Disiplin, ilmu, dan kesehatan jasmani dan rohani. Terus berikutnya, tidak ada embel-embel bayar upeti anak-anakku sekalian. Jadi isu-isu tersebut memang tidak ada, karena kalau ketahuan langsung dipecat Pak ya. Betul itu Pak Mas. Dipecat terus dimasukkan pidana juga, penjara juga. Proses secara hukum harus itu Pak. Oke. Terus untuk pertanyaan yang terakhir Pak, pesan-pesan Bapak untuk siswa dan wali murid untuk menjaga keutuhan NKRI ini seperti apa Pak? Baik. Terima kasih. Pesan saya kepada anak-anak SMP Pancasila dan semua wali murid terkait dengan kehadiran saya di sini, saya mengajak kepada wali murid dan anak-anak SMP Pancasila ini untuk belajar yang lebih giat lagi gitu. Kemudian anak-anak harus patuh taat kepada Pak Guru, Bu Guru. Kalau di sekolahan, kalau di rumah harus patuh taat kepada orang tua gitu. Karena apa? Kita ibarat kita kemanapun gitu, kita kalau nggak dibekali dengan ilmu gitu, kita tidak akan bisa maju gitu. Ilmu itu yang pertama, ilmu dan adab ya. Betul. Maka dari itu saya sampai kepada wali murid dengan anak-anak SMP Pancasila ini yaitu berjuang yaitu sisingkan lengan baju untuk mencari ilmu, karena ilmu itu adalah yang peran penting yaitu untuk masa depan kita, agar apa yang kita cita-citakan tetap kita berhasil ya, seperti itu Pak Muslimin. Oke. Terima kasih Pak atas semua waktunya, luar biasa sekali diskusi ini Pak, mulai dari tema kemerdekaan, terus 4 pilar, isu Islam radikal, dan pesan-pesan Bapak terkait tentang kalau Pak ingin menjadi TNI itu seperti apa Pak. Semuanya sudah luar biasa, sudah terangkum semua Pak, sudah tersampaikan. Terima kasih Pak atas waktunya, dan saya akhiri, anak-anakku sekalian, tetap jaga protokol kesehatan, tetap sehat jasmani dan rohani. Salam dari saya Pak Mus dan Bapak Komandan Siswanto. Salam Pancasila, los gak rewel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.